Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Bimandra, NIM 2017 101 303 11033. Saya akan mempraktekkan memproses gambar dan video, terdiri dari pengolahan ASV mix, kemudian detail kemudian proses untuk menemukan kontur. Terima kasih, selamat menonton. Oke, langsung saja. Saya mau membuat sebuah tutorial yang nantinya akan untuk memenuhi tugas dari Pak Noven. Ini berkaitan tentang gambar dan video lagi. Seperti kemarin, langsung saja saya buat untuk CPP-nya dulu. Caranya langsung saja masuk ke dokumen, kemudian ROS Workspace, SRC, PCD project-nya, kemudian diklik di CMake-list-nya. Di CMake-list saya sudah membuat judul yaitu 3C trace underscore contour. Nah, ini nanti file CPP-nya sama seperti yang dulu-dulu. Kemudian saya juga sudah buat di SRC-nya. Ini untuk file CPP-nya. Saya langsung buka. Ya, ini file CPP-nya. Yang pertama itu adalah thresholding dulu ya. Thresholding apa itu? Thresholding dulu. Kemudian nanti sama kontur, kemudian nanti video dengan kontur. Ini programnya, kita langsung coba aja yang thresholding dulu. Beberapa window saya matikan terlebih dahulu. Nah, ini saya coba save dulu, nanti sekalian di run saya jelaskan program-programnya ya. Saya buka ROS Workspace, open terminal, get gimmick. Oke, berhasil. Kemudian saya aktifkan ROS-core-nya. Oke, aktif. Langsung saya run programnya. Ya. Inilah hasilnya. Nah, sebelum ke hasilnya, saya ingin review untuk programnya. Kita menggunakan header yang sama seperti kemarin. Ini untuk ROS-nya, OpenCV. Untuk ROS-core-nya ada tambahan yaitu GUI. Nanti untuk menampilkan ini GUI itu kayaknya bisa dipindah-pindah di tampilannya. Terus ada video, nanti juga main video tapi belum digunakan. Kemudian tetap ada studio.lib data. Terus ini nanti yang digunakan untuk videonya, video capture, inisialisasinya cam. Nah, ini kita kan nanti juga HSV ya. HSV itu jadi dari source gambar yang aslinya nanti dibuat di HSV frame-nya. Nah, ini ada untuk permisalannya ada hue upper bound, hue lower bound, kemudian saturasi sampai ke value-nya yang lower bound. Terus kemudian juga ini ada operasi opening sama closing yang morfologi kemarin itu. Ini blur kernelnya di inisialisasi 1. Nah, kemudian ini prosesnya
ada source, kemudian di convert ke HSV, kemudian di threshold. Sama yang kemarin ini untuk inisialisasi ROS nya. Untuk inisialisasi ROS nya pakai trace 3C, kemudian read loop nya pakai 150 hash. Saya buat 6 windownya 4, nanti ada contour frame, tapi yang ini sampai threshold frame dulu. Jadi ada 3 frame nanti ya, ini udah muncul 3 frame. Ini untuk track bar. Grid track bar itu kayak ini ya. Ini kan ada grid track barnya, ini disimpan di blue kernel, ukurannya 10. Ini bisa dilihat di sini, dia 2 kali blue kernelnya 2 kali 10 plus 1, jadinya kan 21. Jadi ukuran kernelnya 21 kali 21, kan harus ganjil. Tapi di sini tetap 1 sampai 10. Blue kernelnya ukurannya 21 kali 21. Nah, terus kemudian ini untuk graphic barnya yang ini, yang di threshold frame, ini yang di source frame aja. Ini namanya blue kernel size dari 0 sampai 10. Kalau yang di yang di threshold frame itu, kalau yang di threshold frame ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai yang di sini, yang di yang di programnya. Kemudian ini untuk kamera ya hasilnya. Jadi ini nanti kalau pakai kamera itu ada 2 pilihan, pakai kamera internal sama kamera eksternal. Kalau kamera internal itu pakai 0, sudah dari sananya. Terus kalau pakai kamera eksternal itu pakai 1 ininya. Nah, ini saya set untuk lebarnya nanti kalau pakai kamera itu 320, kemudian height-nya, tingginya itu 240 pixel. Kemudian saya ngambil source image-nya yang ini, yang buat Sonic ini di dokumen bernamakan index.jpg. Terus kemudian filternya saya pakai Gaussian blur, sama seperti kemarin kan, karena Gaussian blur itu yang paling bagus menurut saya, juga paling bagus, saya mengakuinya. Terus ini ada ini dari source, kan ini Gaussian blur ya, jadi filternya itu dari source, kemudian di outputkan lagi ke source dengan blue kernel size nya tadi 21 kali 21, ininya 0,0. Terus di convert colornya, source-nya tadi ke HSV image, convertnya ke BGR to HSV. Nah, ini saya juga di OpenCV nya. Ini udah kontur tadi. Terus kemudian inring ini pakai untuk HSV nya tuh BGR nya. Ini pakai ini kan hue low bond sama saturasi low bond sama value lower bond. Nah, ini nanti dioutputkan ke trace image-nya. Ini trace image-nya nanti kan di sini. Trace image-nya output-nya ke ini threshold frame. Kalau HSV image-nya ke HSV frame-nya. Nah, ini kemudian ini ada yang buat opening size sama closing size, kan tadi dipisah ada 2, jadi nilainya bisa dirubah-rubah sesuai yang diinginkan. Kalau opening size ya punyanya opening size, kalau closing size ya punyanya closing size. Terus ini kan kemarin kita pakai open sama closing, sekarang langsung aja pakai morphology X. Nah, morphology X jadi lebih lebih simple, lebih gampang juga. Morphology X
Morfologi X ini sudah bawaan dari sananya ya. Ini kalau 0 itu untuk openingnya, yang 1 itu untuk closingnya. Itu aja. Nah, ini untuk kontur nanti driving ya. Ini aslinya belum diaktifkan dulu, enggak apa-apa, tapi saya sudah aktifkan tadi. Ini untuk saya lebih jelaskan nanti ya. Nah, terus di sini saya kepingin yang di yang di source frame ini saya kasih blue kernelnya 2, kemudian saya mau nge-threshold yang warna merah di sepatunya Sonic ini ya. Langsung saja saya rubah di threshold frame-nya. Tadi saya sudah sempat nyoba jadi lebih cepat. Nah, ini yang set upper bound-nya 255, ini pakai 94-an. Terus kemudian ini pakai 255, kemudian ini pakai 128. Nah, sekitar segini, bisa pakai arah biar lebih lebih detail jalannya. Terus kenapa saya pakai gambar yang lebih kecil, karena kalau gambarnya besar-besar nanti nggak cukup di frame-nya. Nah, ini saya coba kasih yang close. Nah, close size berarti kan menambah yang putih, yang hitam jadinya ditumpuk sama yang putihnya. Nah, ini udah bisa kelihatan kan perbedaannya. Oke, kalau sudah ini saya mau nyoba yang kontur. Saya quit dulu aja, lebih enak nanti. Terus Windows yang kontur ya. Konturnya pakai gambar tadi. Jadi name windownya saya windownya saya aktifkan yang kontur frame. Tetap semuanya tetap. Ini saya belum aktifkan dulu, tapi yang ini. Nah, ini yang kontur size yang ini. Yang ini yang saya aktifkan. Sebentar. Yap. Nah, ini jadi draw kontur drawing ini inputnya. Ini kan ada kontur drawing, ini berbentuk matte. Kontur drawing, trace image-nya sesuai size, kemudian CV 8, ini berarti 8 bit, unsigned integer C3. Fine konturnya pakai inputnya trace, di trace image-nya tadi berarti trace hold frame, kemudian dianukan ke kontur hierarki. Ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Noven pemilihannya. Terus sama ada namanya CVT read tree. Nah, itu kemudian ada chain approx simple. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Sebentar, saya tadi sudah browsing. Nah, ini approx simple itu untuk kayak menentukan titik yang akan dikonturkan atau dilihat di programnya nih. Nah, approx simple ini menentukan titik-titiknya gitu loh. Kalau semakin banyak titiknya kan berarti semakin bagus. Kalau yang saya baca tadi itu ada 8 titik. Nah, ini terus kemudian poinnya 0,0. Terus kemudian ini untuk kontur size-nya sampai batasnya ya, I++ terus. Inputnya tadi draw kontur berarti udah menggambar konturnya, kontur drawing, kemudian dikonturkan sebesar I,
Kemudian ini saklar, yaitu ini nilai apa itu, nilai BGR nya, blue green red nya. Kemudian ini ketebalan, kemudian ini titiknya. Nah, ini yang sebelah sini vektor ini tidak dipakai dulu ya, kita save dulu, coba langsung di run lagi. Compile dulu. Nah, sekalian saya buka tab. Nah, ini contour frame-nya. Nah, seperti tadi. Saya setting dulu. Ini untuk yang ini tadi 5. Terus ini 0. Ini langsung. Tidak muncul contour frame-nya. Ini maaf, saya belum output contour drawing-nya. Sudah. Saya coba run lagi dulu saja, lebih enak. Oke, sudah. Saya updatekan skornya, saya run. Nah, ini ketemu tadi masalahnya. Nah, ini langsung saya setting lagi. Terus ini pakai 255 91. Nah, ini jadi konturnya sudah kelihatan, tapi masih banyak titik-titiknya ya, kan saya ngambilnya yang di merah ini. Nah, merah ini saya ambil untuk di threshold, dari threshold dikonturkan. Terus saya coba kasih ini sedikit, sudah terlihat kan. Nah, sudah agak terlihat bagus kan, yang merah-merahnya kan sudah apa itu namanya, tercetak kayak apa itu pinggirannya gitu kan. Hampir ya nggak sempurna banget, cuma sudah bisa menemukan konturnya. Nah, gunanya kontur ini untuk apa sih? Kalau saya pernah pelajari itu, saya pernah lihat itu di autonomous kayak mobil. Terus kemudian kayak kemarin ada di event KKTCBN itu ada autonomous kapal kan, dia nyensor warna. Jadi dia ngelihat warna, kemudian ada bola warna merah sama biru. Itu nanti dia mengikuti bola tersebut, tapi inputannya dari warna bola tersebut, terus kemudian ke kamera. Itu nanti mungkin bisa diaplikasikan di itu kontur tersebut. Sekarang sehabis konturnya ini yang gambar, kita coba yang pakai kamera langsung. Saya aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini kan udah tidak apa itu membutuhkan source lagi. Source yang gambar itu saya nonaktifkan. Saya menggunakan fungsi camRead, jadi membaca kamera yang saya alamatkan di source. Nanti kan sama aja, kalau ini ngambilnya dari kamera langsung, kalau ini dari gambar. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga, ini untuk ngopen kameranya. Jadi kamera yang di open, kamera yang di PC atau laptop. Kemudian
Ini untuk ukurannya 320 kali 240 pixel. Nah, ini source-nya saya copy terlebih dahulu. Terus kemudian ini saya aktifkan karena sudah membutuhkan. Nah, ini apa itu, ini apa, enggak terlebih dahulu ya, sebentar. Kita coba untuk ngerit kameranya aja ya, enggak melingkari apa itu, belum melingkari konturnya ya. Jadi di apa itu namanya, cuma gambarkan konturnya aja. Nah, langsung saya coba aja terlebih dahulu. Nah, ini sudah aktif untuk kameranya. Nah, sudah aktif kameranya. Mohon maaf, agak lemot. Jadi saya mau apa itu, mendeteksi warna yang kuning, warna kuning. Jadi saya akan nyeting threshold frame-nya. Saya tadi udah nyoba. Saya mau apa itu, mau benda warna kuning. Bentar. Oh, ini kuning kayak apa, suhu tubuh saya ini kan, atau warna. Terus ini saya kasih nah, itu kan kelihatan. Nah, ini bendanya bisa dilihat di gambar source-nya. Ini kan warna kuning. Ini baju warna kuning. Nah, ini setelah di thresholding, terus kemudian dibuatkan di konturnya. Mohon maaf karena saya benda yang berwarna tajam saya kurang punya. Tadi saya sudah coba warna biru tapi nggak terlalu bagus hasilnya. Nah, ini blur colornya saya nyoba turunkan 2 aja. Nah, ini ada dimana ada keadaan sisi gelap sama terangnya. Saya coba untuk memperlebar untuk yang sisi terangnya. Maka akan semakin lebar juga di kontur frame tersebut. Nah, ini untuk mendeteksi lumayan cepat pendeteksinya. Mohon maaf untuk kameranya mungkin agak jelek. Nah, sudah. Kemudian jika ingin apa itu namanya, untuk melingkari kontur tersebut, saya bisa nyoba. Jadi kalau lingkaran itu berarti kan ada jari-jari sama ada titik pusat, membutuhkan itu supaya terbentuk lingkaran. Ini untuk menentukan jari-jari, titik pusat, sama ini menentukan untuk jari-jari radius. Kemudian ini integer ya, nilainya integer. Ini untuk apa itu, circle apa itu, kita pakai yang minimal. Jadi ada tipe-tipe, beberapa tipe, ada yang apa itu, yang
yang nanti circle-nya itu maksimal di di ukuran maksimalnya, kemudian juga ada yang ukuran minimalnya. Kayak misalkan benda itu bulat terus kemudian dikasih kotaan, yaitu di kotaan minimalnya atau di kotaan maksimalnya. Seperti itu. Ini ada di bukunya tadi di OpenGV itu yang ini yang ini ya, kan ada yang minimal ada yang maksimal. Kalau ini yang kotaknya yang kotak yang minimal ya. Tadi kalau di contohnya Pak Noven itu ada gambar petir itu. Terus kemudian ini sama, terus ini saya untuk lingkarannya saya aktifkan. Nah ini inputannya itu source tadi, source ini, inputannya source ini. Source saya taruh di sini, kan inputannya source. Tadi tuh sudah semuanya, ini dihapus saja. Saya Ctrl S, saya compile terlebih dahulu. Dan kamera aktif. Nah ini harus nyeting lagi. Saya setting sebentar. Jadi ini harus dikasih nilai yang kayak tadi 51 ya tadi. Nah ini pakai arah nyetingnya biar enak. Ini sudah kelihatan di fine contournya. Terus kemudian sudah ada lingkaran-lingkaran tapi masih kecil. Wah ini sudah bisa. Itu sudah dilingkari bahwa ada benda warna kuning. Tapi mungkin namanya cahaya, dari cahayanya ada yang terang ada yang gelap, sehingga untuk lingkarannya kurang stabil. Semakin saya coba, saya kasih yang closing size nya lebih jelas lagi. Ini yang dilingkari sama yang di threshold frame sama di konturnya sudah ketemu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.